Shalom, selamat pagi sidang jemaat sekalian. Pagi hari ini kita kembali berkumpul, kita akan masuk dalam ibadah raya kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah kita. Dan saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam kasih, dalam satu kasih, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita akan masuk lebih jauh lagi dalam ibadah kita pagi hari ini. Kembali kita angkat satu pujian, besarlah ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar jalanmu. Raja segala bangsa Yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud menyembahmu. Layak kudus, layak disembah, besar dan ajaib karyamu. besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar jalanmu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu.
Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita tabiskan kebaktian kita pada minggu pagi hari ini, bahwa pertolongan ibadah raya pada minggu pagi hari ini datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saya persilakan sidang duduk kembali. Kita akan membuka nas pembimbing kita. Nas pembimbing terambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-38. Kita akan baca nas pembimbing kita secara bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Begitu luar biasa nas pembimbing tersebut nanti akan dijabarkan oleh Ibu Gembala yang akan membawakan firman untuk kita sekalian. Dan pagi hari ini kita akan masuk dalam doa syukur dan pengampunan dosa. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang panah kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini, Bukan dengan barang panah. bukan dengan barang panah kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku
berarti dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Tuhan, Kau begitu Allah yang sempurna dalam hidup kami. Begitu luar biasa penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami ini. Dan kami percaya kami boleh ada sampai pada minggu pagi hari ini. Itu bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, tapi karena kasih-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami berterima kasih untuk semua yang sudah Engkau berikan, baik makanan, minuman, baik segala aktivitas, kegiatan, usaha, pekerjaan. Bahkan kami berterima kasih ya Tuhan Yesus, untuk napas kehidupan, bahkan untuk kesehatan yang sudah Engkau berikan. Sungguh-sungguh Bapa, Engkau Allah yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Tuhan, kami terus mohon perlindungan-Mu, kami terus mohon bimbingan-Mu akan keberadaan kami dalam setiap hidup kami, bahkan saudara-saudara kami, bahkan teman-teman kami. Kami mohon Bapa, bimbing kami Bapa, terus sertai kami Bapa. Jangan Kau biarkan kami jalan sendiri, karena kami percaya hanya berserta Engkau. Hanya berserta Engkau, kami selalu hidup dengan penuh penyertaan Engkau Tuhan Yesus. Ya Bapa Surgawi, pada minggu pagi hari ini, begitu banyak salah dosa pelanggaran yang kami perbuat. Kami mohon ampun akan segala dosa kami, akan pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami ya Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami serahkan juga akan ibadah kami ke dalam tangan Engkau. Kiranya kami boleh kusuk dalam ibadah kami, untuk kami boleh memuji, membesarkan, bahkan kami boleh membuka hati kami, untuk kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman Engkau. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya ke dalam tangan Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Amin. Kembali kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan bermazmur. Mazmur terambil dari Mazmur 37 ayat 27 sampai 33. Seperti biasa, saya akan membacakan ayat yang ke-27, sidang sekalian ayat yang ke-28, dan ayat ke-33 kita akan baca bersama-sama. Mazmur 37 ayat 27 berbunyi demikian. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan di negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Kita akan baca bersama-sama. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili.
Kembali kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Dan kita akan memuji Tuhan dulu dan sekarang. Pada bait yang kedua, saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Dulu aku pergi ke sana sini, dulu aku pikir hidup sendiri. Dulu jiwa mati, sekarang hiduplah. Dulu susah hati, sekarang senanglah. Yesus, ku serahkan hatiku padamu, dan genap hidupku dalam tanganmu. Dulu suka Allah, sekarang memuji. Dulu pikir dunia, sekarang Al-Masih. Dulu ikut iblis, sekarang Yesuslah. Dulu terikat, sekarang bebaslah. Yesus, ku serahkan hatiku padamu, dan segenap hidupku dalam tanganmu. Dulu jalan mundur, sekarang majulah. Dulu cari hormat, sekarang salibnya. Dulu sangkal Yesus, sekarang membela. Dulu hikmat dunia, sekarang roh suci. Yesus, ku serahkan hatiku padamu, dan segenap hidupku dalam tanganmu. Bersama gereja Tuhan segala abad dan tempat, biarlah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan sidang untuk duduk kembali. Pada pagi hari yang indah ini, kembali kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Begitu luar biasa berkat yang Tuhan Yesus berikan, dan pagi hari ini kita akan masuk dalam persembahan kita. Hendaklah masing-masing bawa persembahannya dengan sukacita, bukan dengan sedih hati atau terpaksa. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan mari kita angkat satu pujian, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan
sebagai Allahmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, saya miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saya undang sedang sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang begitu luar biasa. Engkau sudah memberikan yang terbaik dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih sayang-Mu, dan pagi hari ini kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan Engkau Bapa. Kiranya persembahan ini bisa terus kami gunakan untuk kami boleh terus memperlebar kerajaan-Mu khususnya di gereja kami. Dan kami serahkan persembahan ini bahkan semua orang-orang yang mengelola, kiranya Engkau boleh berkati mereka, Engkau boleh sertai mereka, bahkan Engkau boleh sertai kami, sehingga kami boleh lebih lagi memberi, bukan karena kami kelebihan atau bukan karena kami kekurangan, tapi kami memberi dengan penuh kesukacitaan di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama Bapa, Tuhan dan Allah kami, Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa sempurna demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan sidang untuk duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan kembali dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita angkat satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Untuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan
tanganmu, ikhlas turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam genap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita berdoa untuk menerima lawatan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam Yesus kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau begitu baik, bahkan sangat baik bagi kami. Kini saatnya bagi kami ya Tuhan untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman-Mu. Layakkan hamba-Mu Bapa menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Engkau menolong kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat berkonsentrasi kepada kebenaran firman Tuhan. Lalu bersabdalah ya Bapa bagi kami, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman hidup yang kekal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius. Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 46. Namun saya akan membacanya sampai di ayat 42 saja. Matius 26 ayat yang ke-36 sampai 46. Saya baca sampai 42. Di taman Getsemane, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu."
Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Kita akan disebut orang yang berbahagia kalau kita bukan hanya membaca dan merenungkannya, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, minggu lalu kita sudah mendengar kebenaran firman Allah tentang hidup di atas ketaatan Kristus. Pada pagi hari ini, tema bagi kita adalah hidup di atas kehendak Kristus. Kehendak artinya kemauan atau keinginan dan harapan yang keras. Tuhan menginginkan kita hidup di atas kehendak-Nya, hidup di atas kehendak Kristus. Dari apa yang kita baca pada pagi hari ini, kita akan melihat di sana pada ayat yang ke-37 dan 38, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Bahkan di ayat 38 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Kita melihat di sini inilah awal penderitaan Yesus sebagai manusia sejati. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya dalam perikop pasal 26 ini, kita akan melihat di sana. Sebagai manusia sejati, Yesus mengalami kesedihan. Dia gentar. Dia merasa, bahkan dikatakan seperti mau mati rasanya. Kita bisa membayangkan apa yang dialami oleh Yesus pada waktu itu. Dan mengapa dia mengalami hal yang demikian? Saya yakin sangat manusiawi sekali, karena pada ayat yang kedua dari pasal 26 itu dikatakan bahwa anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Yang kedua, kita juga melihat di ayat 14 sampai 16, dia tahu bahwa Yudas mengkhianati dia. Betapa sakitnya ketika orang-orang yang dekat dengan kita mengkhianati kita. Dan itu dialami oleh Yesus. Dia juga tahu bahwa Petrus akan menyangkalnya. Bahkan pada saat berdoa di Taman Getsemani itu pun kita melihat bahwa Petrus ada di sana. Tapi Petrus juga akan menyangkal dia. Ini tentu akan menyedihkan sekali bagi Yesus sendiri. Sementara waktu untuk dia semakin dekat kepada di mana dia akan diserahkan kepada penyaliban. Mari kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang Yesus mau sampaikan di sana? Apa yang dia mau firmankan kepada kita dari apa yang dia alami lewat pergumulan di Taman Getsemani ini. Kita melihat di sana ada teladan yang Yesus berikan kepada kita, yaitu di saat menghadapi situasi sulit bagaimana dia menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa. Jadi dia ada di Taman Getsemani itu sebagai wujud penyerahan dirinya kepada kehendak Bapa. Bahkan kalau kita baca tadi, berulang-ulang dia berdoa. Bahkan di ayat 43 dikatakan, kembali pula ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Dia berdoa sampai 3 kali untuk menyerahkan kepada kehendak Bapa. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, penting bagi kita untuk hidup di atas kehendak Kristus. Mengapa kita harus hidup di atas kehendak-Nya? Karena yang pertama, dalam nas pembimbing kita Yohanes 6 ayat 38 dikatakan, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku.
Artinya Yesus tahu untuk apa dia ke dunia. Dan itu dia lakukan dengan penuh ketaatan. Dia lakukan dengan penuh ketaatan karena itulah yang Allah kehendaki untuk dia kerjakan. Ini yang kita rasakan supaya kita hidup di atas kehendaknya. Karena Yesus memberikan teladan ini. Dia yang turun dari sorga datang ke dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa. Sebenarnya dia bisa katakan bukan untuk apa dia harus mengalami jalan salib. Dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak melakukan dosa. Tetapi itu ia lakukan, ia jalani dengan penuh ketaatan untuk dia melakukan kehendak Bapa, supaya misi Allah terhadap manusia dapat tercapai. Hendaknya kita juga demikian. Kita harus tahu posisi kita. Kita harus mengerti keberadaan kita, bahwa kita ini orang berdosa, dan harusnya kita sebagai orang berdosa harusnya kita nurut, kita harus mau menaati apa yang menjadi kehendaknya bagi kita. Efesus 1 ayat 9, di sana ada rahasia kehendaknya. Rahasia kehendaknya dinyatakan kepada kita. Setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itu dikatakan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi Allah menghendaki kita supaya kita percaya kepadanya, dengan demikian kita akan beroleh hidup yang kekal. Dan pada akhir zaman kita akan dibangkitkan. Ini yang Allah kehendaki. Dan kita harus mengerti itu. Dan untuk itulah Yesus taat melakukan kehendak Bapa. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya dia bisa berdalih. Dia katakan dia tidak lakukan apa-apa. Dia tidak berdosa. Tapi itu tidak dia katakan demikian. Dia melakukannya dengan penuh ketaatan. Itu alasan yang pertama, mengapa kita harus hidup di atas kehendaknya. Yang kedua, mengapa kita harus hidup di atas kehendaknya. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah menghendaki kita supaya kita memiliki damai sejahtera. Itulah yang ada dalam rancangan Allah. Itulah yang ada dalam kehendak Allah bagi kita. Dia merancangkan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Begitu sempurna apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Kita harus sungguh-sungguh mengimani dan mempercayai bahwa Allah menghendaki, Allah merancangkan damai sejahtera bagi kita. Bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalaupun kita mengalami banyak hal yang menyulitkan, yang menyakitkan dalam hidup kita, bukan berarti Tuhan akan mencelakakan kita, tidak. Tapi Dia akan memberikan rancangan damai sejahtera. Alasan yang ketiga mengapa kita harus hidup di atas kehendak Kristus. Roma 8 ayat 28. Di sana dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah menghendaki dalam hidup kita itu yaitu kebaikan. Kalau tadi damai sejahtera bukan kecelakaan, dan dalam Roma ini dikatakan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kehendaknya itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Walaupun ketika kita menjalani kehendaknya itu memang bukan perkara mudah. Ada banyak hal yang harus kita lalui. Ada banyak hal yang harus kita jalani. Mungkin itu sangat penuh dengan liku, bahkan mungkin penderitaan. Tapi dalam Roma 8 ayat 28 ini dijelaskan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi kita yang mengasihi Dia tentunya. Ini yang harus kita ingat, itu yang harus kita pegang, bahwa Allah ingin mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu terbukti di mana? Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu yang akan kita rasakan. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Tapi justru dalam keadaan itu Tuhan sudah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Itu sebagai bukti bahwa Tuhan menghendaki kebaikan bagi kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita, oh kenapa hidup saya menderita? Kenapa hidup saya begitu sulit? Sehingga dengan alasan itu kita katakan bahwa Tuhan menghendaki yang tidak baik kepada saya. Tidak, Tuhan menghendaki kebaikan bagi kita yang Dia kerjakan dalam perjalanan hidup kita. Jika demikian, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa mengikuti kehendak-Nya dalam hidup kita? Apa yang harus kita kerjakan? Kalau kita melihat dalam Efesus 5 ayat 17, ini yang pertama, bagaimana supaya kita hidup di dalam kehendak-Nya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Maksudnya adalah dalam Efesus pasal 5 ini berbicara tentang hidup di dalam terang. Di sana dijelaskan tentang bagaimana hidup di dalam terang itu. Dan setelah ada penjelasan itu dikatakan, karena itu jangan kamu bodoh. Artinya jangan kamu hidup di dalam kegelapan. Jangan hidup di dalam hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Artinya dalam pasal 5 itu dijelaskan bagaimana hidup di dalam terang. Jadi kamu berusaha untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki itu. Itu yang harus kita kerjakan. Berjuang untuk mengerti apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Apakah itu ketika kita berada di dalam sukacita? Apakah kita berada di dalam beban berat? Mari kita berjuang untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki lewat apa yang kita alami itu. Janganlah kamu bodoh dikatakan. Jangan ikuti kemauan diri sendiri. Tetapi berusaha memberi diri untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui kehidupan kita. Ini tentunya bukan perkara mudah. Perlu kerendahan hati untuk diam sejenak, untuk merenungkan, untuk dapat mengerti
apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, supaya kita bisa hidup di dalam kehendak-Nya. Dari apa yang kita baca tadi, Matius 26 ayat 41, di sana dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Supaya kita bisa hidup di dalam kehendak-Nya, mari kita meneladani apa yang Yesus lakukan. Yesus pergi ke Taman Getsemani itu untuk apa? Untuk dia berdoa. Di ayat 36, dia katakan kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Di ayat 38 juga dia katakan, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ketika Yesus akan menghadapi penderitaan salib itu, dia melakukan doa dan dia berjaga-jaga. Teladan ini Yesus berikan kepada kita. Karena itu yang dia lakukan, maka dia dimampukan untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki. Bapa kehendaki adalah supaya Yesus menjalani penyaliban itu demi keselamatan kita semua. Supaya dia tetap bisa bertahan pada apa yang Allah kehendaki, yaitu misi Allah untuk menyelamatkan kita, orang berdosa, maka dia berdoa, dia berjaga-jaga. Ini juga yang harus kita lakukan. Bagaimana untuk kita bisa tahu, untuk kita bisa mau melakukan dan berada di dalam kehendak Allah, kita harus banyak berdoa. Mengapa? Karena hanya dengan doa itulah kita memperoleh kekuatan untuk melakukan kehendak Allah. Dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga penting karena apa? Jadi ketika kita berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan, nggak hanya berdoa begitu saja, tetapi kita diajak berjaga-jaga. Karena apa? Karena sekitar kita, lingkungan kita, di mana kita berada, itu akan dapat membuat kita menjadi lemah. Oleh karena itu untuk kita tetap berjaga-jaga. Waspada. Banyak godaan. Banyak tantangan. Karena dunia di mana kita berada ini sedang lenyap dengan keinginannya. Sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan hidup selama-lamanya. Jadi kita harus berjaga karena dunia di sekeliling kita ini sedang lenyap dengan keinginan. Itu yang kedua yang harus kita kerjakan. Yang ketiga, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bagaimana supaya kita hidup di dalam kehendak-Nya? Kita harus banyak mengucap syukur. Bu, bagaimana mengucap syukur? Situasinya sekarang semakin sulit, Bu. Dari banyak sisi, kesulitan semakin mendera kehidupan kita. Hanya bisa dihadapi dengan mengucap syukur. Maka kita akan bisa menjalaninya. Apapun yang Tuhan kerjakan,
apapun yang Tuhan berikan, kita syukuri. Tapi yang terjadi kan sering dalam hidup kita adalah banyak kali kita bersungut-sungut, banyak kali kita mengeluh, banyak kali kita berbantah-bantahan dengan Tuhan atas situasi dan keadaan yang kita alami. Mengapa begini, mengapa begitu, dan lain sebagainya. Kalau sudah demikian, bagaimana lagi kita untuk hidup di dalam kehendak-Nya? Tapi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi dikatakan bahwa itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hanya dengan mengucap syukur, banyak bersyukur di hadapan Tuhan, maka kita hidup di dalam kehendak-Nya. Yang keempat, bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam kehendak-Nya? Kita memerlukan ketekunan. Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita memerlukan ketekunan. Artinya tidak hari ini begitu semangat mengikut Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, terus besok enggak. Ketekunan itu tidak seperti itu. Ketekunan itu dikerjakan terus-menerus. Jadi supaya kita bisa hidup di dalam kehendak-Nya, nggak bisa kita hari ini kerjakan, besok enggak. Tetapi harus dikerjakan terus-menerus. Itu yang namanya ketekunan. Dan kita perlu ketekunan itu. Dan hanya dengan ketekunan itu di sana dikatakan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi ketika kita lakukan terus-menerus dengan tekun, apa yang Dia janjikan itu sudah ada di sana, maka kita akan memperolehnya. Tapi kalau kita nggak tekun, bagaimana kita sampai di sana untuk memperoleh apa yang Dia janjikan itu? Ini tentunya hal yang harus kita kerjakan. Dan yang terakhir adalah supaya kita hidup dalam kehendak-Nya. Ibrani 10 ayat 23, di sana dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kalau tadi dengan bertekun, kita akan sampai memperoleh apa yang sudah dijanjikan itu. Dengan tetap kita teguh berpegang pada pengakuan pengharapan kita, maka kita akan memperoleh janji itu karena Ia yang menjanjikannya setia. Artinya ketika Tuhan memberikan janji kepada kita, itu bukan janji palsu. Tetapi Dia adalah setia. Dia akan setia pada apa yang Dia janjikan. Dia akan memberikan apa yang Dia janjikan kepada kita. Tentunya diperlukan kerja keras, usaha, kemauan. Seperti arti kata kehendak tadi. Ada kemauan, ada keinginan, dan ada harapan yang keras. Tentunya ini tidak akan mampu kita lakukan dengan kekuatan kita. Sungguh-sungguh hanya dengan pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberi diri kita supaya kita menjadi tempat penyataan kehendak Allah. Baik untuk kita maupun untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehendak Allah dinyatakan di sana. Sebab kita
hanya tanah liat di tangan sang tukang periuk. Kita hanya tanah liat dan Allah sebagai penjunan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu mari kita bawa kehendak kita itu kepada kehendak Bapa. Supaya kehendaknya yang jadi atas kita. Jangan kita memaksakan kehendak kita kepada Bapa, tetapi biar kehendaknya dinyatakan bagi kita. Itu yang harus kita lakukan. Ada satu kata pujian katakan yang akan kita nyanyikan sebentar. Kehendak Tuhan laksanakan ku tanah liat kau penjunan. Bentuklah aku sesukamu, aku menunggu di kakimu. Kehendak Tuhan laksanakan tilik hatiku dan sucikan. Di hadiratmu ku berserah, Yesus Tuhanku, oh terimalah. Kehendak Tuhan laksanakan, jiwa ragaku kendalikan. Isilah aku oleh rohmu, hiduplah Yesus di hatiku. Artinya kita berserah diri penuh. Terserah Tuhan apa yang akan Tuhan nyatakan. Apa yang akan Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ada satu juga kata pujian, suka-sukamu Tuhan. Artinya kita nggak bisa berontak. Berikan diri sepenuhnya. Terserah apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita sudah dengar tadi bahwa kehendak Tuhan itu tidak akan mencelakakan kita, tetapi Dia akan mendatangkan damai sejahtera. Kehendaknya akan memberikan kebaikan kepada kita. Dan yang puncak kehendaknya yaitu hidup kekal ketika kita percaya dan menerima Yesus di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita maju bersama-sama dengan pertolongan Roh-Nya yang kudus. Untuk kita sungguh-sungguh hidup di atas kehendak Kristus. Sebagaimana Kristus hidup dan taat pada kehendak Bapa. Dan teladan itu sudah Dia berikan kepada kita. Mari kita memberikan diri kita sepenuhnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita berdoa, kita menyanyikan pujian kehendak Tuhan laksanakan. Kita nyanyikan bait pertama, kedua, dan yang keempat.
Bapa di surga, kami datang kembali kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk lawatan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Firman yang mengajar kami supaya kami hidup di atas kehendak-Mu. Kehendak-Mu yang pasti mendatangkan damai sejahtera dan kebaikan dalam hidup kami. Kehendak-Mu yang menginginkan kami untuk percaya dan mendapatkan hidup kekal. Bapa, kami mengucap syukur untuk lawatan-Mu ini. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami, supaya kami tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami tahu ini bukan perkara mudah bagi kami untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Karena kerap kali keinginan daging kami bertolak belakang dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu kami sungguh-sungguh membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk menolong kami ya Tuhan, untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus berbicara dalam hati dan kehidupan kami. Kami hanya tanah liat, dan Engkau adalah penjunan. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ajar kami untuk tetap bertekun, meskipun mungkin pembentukan yang Tuhan kerjakan sangat menyakitkan bagi kami. Tapi ada hal yang Allah kerjakan bagi kami, yaitu hidup kekal, dan Engkau yang menjanjikannya kepada kami adalah setia. Ajar kami untuk terus berpegang teguh di dalam pengharapan kami. Bapa, terima kasih pada pagi hari ini pun kami datang di hadapan-Mu, membawa doa-doa kami di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat-Mu ya Bapa, dengan segala keberadaan mereka, dengan segala pergumulan yang mereka hadapi, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan mengenal mereka dengan apa yang mereka hadapi saat ini. Yang bergumul akan kehidupan hari lepas hari, yang bergumul akan kehidupan kesehatan, yang bergumul akan kehidupan pekerjaan, anak-anak dalam pendidikan. Tuhan, kami memohon belas kasihan dan pertolongan-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, maupun yang sedang dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan mereka sesuai dengan kasih karunia-Mu. Engkau hibur mereka Tuhan dengan kasih-Mu, supaya mereka tidak menjadi lemah, tapi mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Meskipun secara lahiriah mereka lemah, tapi biarlah batiniah mereka sungguh-sungguh dihiburkan oleh Roh-Mu. Dengan demikian mereka boleh menjalaninya dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi dikuduskan oleh Tuhan, agar melalui semuanya itu pun menjadi sarana untuk membawa pemulihan bagi keberadaan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa, mau menyerahkan seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan di tengah jemaat-Mu, baik ibadah umum maupun ibadah-ibadah komisi yang ada. Meskipun kami kembali melakukannya secara online, secara keseluruhan, Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau hadir di tengah setiap ibadah dan kebaktian yang boleh kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, Roh-Mu terus mendorong, menggerakkan hati setiap kami untuk memiliki kerinduan yang dalam bersekutu dengan Tuhan. Karena hanya dengan dekat kepada Tuhan, kami akan cakap menghadapi segala situasi dan perkara yang kami hadapi. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa mau menyerahkan kepada Tuhan untuk seluruh pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Tuhan yang memberkati melalui gereja-gereja, lembaga-lembaga penginjilan, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sosial, bahkan apapun Tuhan yang dipakai sebagai sarana
untuk mengembangkan kerajaan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan ditolong oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa, mau menyerahkan kepada Tuhan untuk Sinode GKIN ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menolong, memberkati majelis, sinode pusat, sinode daerah di berbagai daerah yang ada. Hikmat yang datangnya dari Tuhan Engkau nyatakan atas keberadaan hamba-hamba-Mu. Terlebih dalam persiapan kongres yang akan dilaksanakan. Sekiranya Tuhan berkenan, maka kami rindu Tuhan juga menolong untuk setiap panitia yang ada. Bersama dengan majelis sinode yang ada. Tuhan menolong dengan kuasa-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa, mau menyerahkan pergumulan gereja-gereja lokal yang ada sehubungan dengan semakin meningkatnya pandemi COVID-19 yang ada, di mana ada beberapa jemaat di tengah-tengah gereja lokal yang ada mengalami kelemahan tubuh dengan terpapar COVID-19. Tuhan, kami memohon anugerah-Mu, Tuhan yang menjamah dan memulihkan sesuai dengan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa mau menyerahkan kepada Tuhan untuk keberadaan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkenan menolong setiap pemimpin kami dari tingkat pusat, tingkat daerah. Berikan hikmat kepada mereka dalam mereka mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dalam perjalanan kehidupan bangsa ini, terlebih dalam penanganan COVID-19 yang ada. Kami berdoa mau menyerahkan Satgas, demikian dengan para tim medis yang ada, yang terus berjuang keras menangani pasien-pasien yang ada, di mana mereka mengalami kelelahan, mereka mengalami banyak tantangan. Tuhan, kami memohon kebaikan-Mu. Kekuatan ekstra dari Tuhan Engkau limpahkan atas mereka. Demikian juga bagi seluruh petugas-petugas ambulan, petugas pemakaman, petugas pemulasaran jenazah. Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka pun sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk menolong kasus COVID-19 yang terus meningkat di tengah bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan yang memberikan pengertian, Tuhan yang memberikan tuntunan dan bimbingan, supaya boleh bekerja sama dengan para pemerintah kami, menjaga protokol kesehatan dengan hati yang takut akan Tuhan, sebagai bukti mereka mengasihi sesama dan juga mengasihi dirinya sendiri. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami terus berdoa mau menyerahkan untuk seluruh orang-orang yang berkompeten di bidangnya, yang terus melakukan penelitian baik terhadap obat-obatan maupun apapun yang dikerjakan dalam penanganan kasus COVID-19 ini. Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka ya Bapa, sehingga dengan secepatnya penanganan kasus ini boleh tertangani oleh karena anugerah dan campur tangan Tuhan di tengah keberadaan bangsa kami. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk orang-orang yang berkompeten di bidangnya, di bidang ekonomi secara khusus. Tuhan, kami memohon kebaikan-Mu, supaya sungguh-sungguh Tuhan, lewat mereka pun terambil kebijakan yang baik bagi semuanya di dalam perjalanan kehidupan bangsa kami. Terima kasih ya Bapa. Kami terus mau serahkan keberadaan bangsa ini, aparat keamanan, TNI, Polri, para Satpol PP juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang menolong mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Ini kami Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kehidupan kami di sepanjang minggu ke depan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang tetap kami percaya, bahwa Allah beserta dengan kami. Allah tidak akan tinggalkan kami. Oleh karena itu, bawa kami Tuhan, oleh pertolongan Roh-Mu,
untuk tetap hidup dan tunduk di bawah kehendak-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mendapatkan apa yang Tuhan sudah janjikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah memberitakan firman Tuhan kepada kita sekalian. Kiranya firman yang sudah kita dengarkan bisa terus menjadi sukacita di hati kita. Dan kita akan menerima doa berkat. Sebelumnya mari kita angkat lagu Suka-Sukamu Tuhan. Dan saya persilakan untuk jemaat bangkit berdiri. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua perilaku namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Waduh. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita kembali ke dalam kenyataan hidup kita. Kita bawa firman Tuhan, kita serahkan diri kita kepada kehendak-Nya dan senantiasa hidup di dalamnya. Pulanglah bersama dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini lagi sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah selesai, mohon kesabarannya, saya akan membacakan pengumuman dan warta gereja untuk ibadah kita dalam sepekan ini. Petugas ibadah Minggu 11 Juli 2021, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yepta Urip Santos dan liturgos akan dilayani oleh Diaken Ibu Sri Haryati Rosa Semokil. Seperti biasa, persembahan metodenya kita transfer ke rekening Bapak Gelora Sembiring dengan nomor rekening sesuai yang ada di slide. Ibadah Komisi Muda Mudi. Ibadah online Komisi Muda Mudi pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 pukul 2 siang ini dengan acara diskusi dengan liturgos Richard Sepran dan pembicara majelis. Masuk lagi dalam ibadah Komisi Wanita, seperti biasa dilakukan secara online. Ibadah online Komisi Wanita pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 pukul 18 atau jam 6 sore dengan acara renungan dengan liturgos Ibu Francisca Prakoso, pembicara Ibu Kornita Saprin. Webinar. Kembali majelis akan mengadakan webinar yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 dengan tema Yesus dalam Sejarah. Melalui webinar ini akan mengajak jemaat sekalian untuk bersama-sama mengikuti secara tur virtual. Mari kita bersama-sama ambil bagian dalam webinar tersebut. Silakan mendaftarkan diri kepada sekretaris majelis. Doa fajar dilakukan setiap jam 5 pagi pada hari Sabtu. Mohon kesediaan jemaat sekalian untuk ambil bagian dalam doa fajar tersebut. Komitmen dana misi 2021. Kita terus memberikan dana misi kita untuk rintisan pos PI yang ada di Ringinsari, Boyolali, Jawa Tengah, dan untuk dana misi bisa langsung ditransfer kepada rekening Bapak Gelora Sembiring. Selamat ulang tahun kepada nama-nama yang sudah ada di slide. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan terus memberikan kesehatan. Demikian pengumuman dan jadwal ibadah seminggu sepekan. Dan kita akan menutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, oh Tuhan pimpinlah langkahku. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Jadikan pelita dalam gelas
ibadah selesai. Sidang jemaat sekalian, silakan masuk saat teduh sejenak. Tetap mengikuti protokol kesehatan, kita terus menjaga jarak, memakai masker. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.